Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa dalam Good News Program Anda dapat saksikan juga melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, keluarga ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Ya. Dari pagi kita bangun, kemudian kita pergi beraktivitas, anak-anak kita sekolah, kemudian suami pergi ke kantor, mungkin istri juga zaman sekarang juga pergi ke kantor. Kemudian kerap kali pada waktu pulang ke rumah sudah malam ya, betul ya Deb ya? Betul. Dan kemudian kadang-kadang dalam kehidupan kita seringkali juga menghadapi konflik-konflik yang ada. Nah, hari ini kita memberi suatu topik yang sangat menarik dengan judul yaitu keluarga yang harmonis. Menawarkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Siapa mereka, Deb? Ya, pasangan suami istri yaitu Alfi dan Mia Raja Guguk. Ya, tentunya mereka akan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari kisah cinta mereka, juga kunci-kunci keberhasilan mereka dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita tahu bahwa acara ini akan memberkati setiap daripada Anda. Oleh karena itu panggil keluarga Anda, suami, istri, anak-anak atau adik kakak Anda. Teks teman-teman Anda, email mereka supaya mereka tune in di Good News Program episode yang spesial hari ini. Dan tanpa menunda-nunda waktu lagi pemirsa, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Di dalam hidup saudara dan saya, semuanya berawal dari Tuhan. It all starts with God. Alfi Raja Guguk melayani sepenuh waktu sebagai small group pastor dan juga merupakan salah satu worship leader di Jakarta Community Praise Center atau kerap kali kita kenal sebagai GBCC Church. Di tengah kesibukan pelayanan, Alfi mengajar dari satu tempat ke tempat lain maupun tugas pelayanan lainnya. Alfi tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas di hidupnya. Dalam episode Good News sebelumnya kita telah mengupas mengenai pelayanan Alfi. Namun, hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan pribadi Alfi, khususnya peran dan sosok Alfi dalam keluarga. Tidak ketinggalan kami hadirkan pula di studio Good News, istri dari Alfi yaitu Mia Dharma Raja Guguk, yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang pastinya juga tidak kalah sibuk dengan Alfi suaminya. Dalam episode keluarga yang harmonis, kita akan belajar pentingnya komunikasi dan penerimaan, serta pengampunan dalam membangun keluarga yang ilahi. Lewat kesaksian kedua narasumber hari ini, pastikan Anda tidak melewatkannya hanya di Good News Program. Belum melihat apa-apa dia kayaknya sih. Kayak dapat momen pewahyuan gitu. Kok beda banget sama yang 5 tahun lalu gitu. Lebih sudah dewasa. groomed, well groomed, lebih gitu-gitulah ya. Di situ mulai pandangan kedua. Jadi yang membuat ngedeketin dia. Jadi ini cinta pada pandangan kedua. Cinta pada pandangan kedua. Keluarga yang harmonis adalah impian daripada setiap manusia. Dan saya percaya acara ini akan jadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir seperti yang kami janjikan, pasangan suami istri yang heboh. Alfi dan Mia Raja Guguk. Hebohnya harus gini lagi ya. Heboh gitu. Heboh, gini kan kurang heboh. Oke, gimana kabarnya Alfi, Mia? Healthy, baik, Thank you bisa datang di Good News Program nih ya. Nah, buat yang belum kenal gitu kan, pengen kenalan. Alfi ini siapa, Mia ini siapa, kegiatan sehari-harinya apa? Oke, kalau saya hamba Tuhan sepenuh waktu selama 16 tahun terakhir. Saya melayani full time di Jakarta Praise Community Church atau dikenal dengan nama JPCC. Mia? Oke, kalau saya selain ibu rumah tangga, seorang istri dari Alfi, saya kebetulan bekerja juga di satu perusahaan training. Jadi
setiap hari saya ke kantor dari jam 9 sampai jam 5, 9 to 5. Oh, dan so kalian a punya working mother. dua orang anak-anak yang luar biasa. Iya, iya. Siapa namanya? Maxine and? Raya, Raya, and Tiara. Tiara. Tiara Maxine. Oke, Raya Raya and and Tiara. Tiara, Mereka ya. sekarang umur? 8 Raya. dan 4. Oke, good. Welcome to Good News Program. Thank you. Oke, Thank good. you. Pengen tahu dong dulu ketemunya di mana sih kalian gitu? Temunya dulu waktu pelayanan ya. Jadi Oke. papanya Mia, Pak Sudi Dharma itu pendeta. Terus dia mengundang kami, dulu Ya. namanya masih True Worshipers, sekarang JPC True Worship, Ya. datang untuk melayani di gerejanya. Itu baru 5 tahun setelah itu baru pacaran. Oh gitu. 5 tahun setelah dikenalin. Kenapa kok Baru nunggu 5 ketemu tahun lagi. gitu? Panjang banget. Mungkin karena jarak kotanya juga berbeda kan ya. Jadi ini Jakarta Surabaya ya. Jakarta Surabaya. Oke. Actually waktu yang 5 tahun sebelumnya cuman kenalan-kenalan aja. Kenalan doang. Saya masih unyil lah ya, masih unyil. Masih ya. Sekolah gitu. Oh gitu. Oke. Ya. Terus kemudian yang Alfi lihat dalam diri Mia apa waktu itu? Banyak harusnya ya. Waktu yang pertama kali dikenalin sih terus terang belum deg-degser gitu ya. Terus waktu ada konser True Worshipers itu di Surabaya, itu tanggal 31 Oktober 2005. Kamu ingat tanggalnya? Lumayan ingat. Oh, jamnya? Jamnya jam 7 malam. Ya, di Surabaya. Terus sebelum konser saya lihat, ini kayaknya yang waktu itu dikenalin gitu ya. Terus si teman saya, si Timo Hede bilang gini, tuh udah deketin gitu kan. Terus kayak dapat momen pewahyuan gitu. Waduh. Kok beda banget sama yang 5 tahun lalu gitu. Lebih Oh, sudah dewasa. groomed, well groomed, lebih gitu-gitulah. Ya, di situ mulai pandangan kedua. Ya, jadi yang membuat ngedeketin dia. Jadi ini cinta pada pandangan kedua. Cinta pada pandangan kedua. Nah kalau Mia gimana? What did you see in Alfi? Actually waktu ketemu lagi, sebenarnya saya sedang dalam tahap tidak cari pacar, Oh. gitu. Single Cari but not suami. available gitu kan. Cari suami juga nggak kepikir waktu Nggak itu, masih kepikir. belum kepikir. Oke. Terus setelah sering ngobrol, sering kontak, dan awalnya nggak nyangka bahwa dia akan deketin saya sih. Gitu. Hanya cuman kepikiran karena Alfi juga sempat deket teman baik sama kakak saya, jadi saya pikir ya cuman sekedar ngobrol sebagai teman gitu. Dan ternyata ujung-ujungnya Ada Nembak. makna berbeda, ada maunya ternyata. Oke. Gawat. Nah, waktu itu yang kamu lihat dalam diri Alfi sebenarnya apa pada waktu dia menyatakan cintanya kepada kamu gitu? Oh, wow. Kok blushing Belum lihat sih? apa-apa dia kayaknya sih. Udah pink-pink gitu sih. Awalnya waktu dia nembak, dalam artian waktu dia ngomong seneng gitu, saya nggak kepikir kalau dia akan nembak saat itu. Oke. Jadi saya bilang nggak harus jawab hari itu kan, gitu. Jadi terus akhirnya kita saya butuh waktu kurang lebih 4 bulan untuk jawab. 4 bulan. Ya. Jual mahal banget ya. bulan Sedikit baru. mahal lah ya waktu Banyak itu. pertimbangannya, Vi. Banyak. Makanya saya bilang di awal bulan keempat, saya bilang saya bisa nunggu, cuman saya nggak bisa nunggu selamanya. Jadi kalau kamu nggak mau sama saya juga nggak apa-apa loh. Gitu. Saya bilang gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Terus Ya, kemudian? tapi saya lihat karena dia orangnya cukup apa adanya gitu. Ya. Jadi untuk seorang pria yang mendekati wanita biasanya kan manis-manis di awal gitu, kayak rayu gombal gitu ya maksudnya. Dia nggak pakai rayon gombal ya? Enggak. Rayon maut. Nggak mau juga. Galak. Malah lucunya kita kenal atau maksudnya sebagai temen itu udah kayak udah berantem aja gitu. Belum pacaran lah ya. Belum pacaran. Jadi udah Masih bisa. berteman aja udah Iya, iya. berantem-berantem. Soal apa berantemnya? Ya nggak penting Ya nggak penting, gitu. nggak penting gitu. Signal Jadi- telepon hilang. Kamu kemana sih nih? Kemana gitu-gitulah. Iya, ada miss gitu. call nggak ditelepon balik gitu ya? Ya gitu-gitu yang Ya, nggak penting pokoknya nggak penting lah. sebenarnya. Tapi saya malah melihat bahwa bukan yang selama ini saya lihat di pria, maksudnya yang manis di awal, tapi ya nggak tahu ya ujungnya apa. Tapi justru itu yang buat kamu srek gitu, karena ini apa adanya bukan ada apanya gitu. ya apa adanya, tapi maksudnya dia orang yang sangat gini. Kalau misalnya dia marah atau habis berantem, dia nggak susah atau nggak sulit untuk kalau memang dia salah minta maaf. Oh gitu. Jadi kalau That's udah good. ada masalah misalnya
diomongin aja sekarang. Kalau salah ya udah minta maaf and then kelar gitu. Jadi nggak yang dibawa berhari-hari dan berlama-lama. Dan sekarang kalian udah menikah berapa tahun? 9. 9 tahun. Jadi menikahnya waktu itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 8 Juni, 8 Juni 2000. 10 Juni, dan 16 Juni. Mau pilih yang mana? 3 kali? Oh 3 kali Wow. pernikahannya? Kali. 3 Perayaan kota. pestanya. Oh 3 kota. 3 kota, 3 kali, 7 baju. Ya. Wow. Jadi yang Fashion pertama dirayain di show. mana? Pertama di Malang dulu pemberkatan, Oke. kemudian di Surabaya, dan kemudian di Jakarta seminggu kemudian. Luar biasa. Dahsyat. Ya. Kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa ingin tahu lebih dalam lagi tentang kesaksian hidup mereka, bukan hanya kisah cintanya, seperti apa mereka membina rumah tangga yang harmonis. Saksikan hanya di Good News Program. Saya, orang Batak kan, Ya, Do sama dengan A tinggi. wow. Kalau Mia orang Jawa, Do sama dengan C rendah. Terus? Jadi perbedaan intonasi itu menyebabkan komunikasi kami sering korslet. Ya pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, yang kami percaya program ini tentunya akan memperkaya kehidupan rohani Anda. Ya, dalam Good News Program kami selalu menampilkan narasumber yang berbeda-beda. Ada hamba Tuhan, ada kalangan daripada para pengusaha, ada dokter, ada praktisi hukum, ada motivator, dan ada orang-orang yang dipakai Tuhan mengalami mujizat kesembuhan yang secara luar biasa. Dan mereka pasti akan menjadi berkat untuk siapapun Anda yang menyaksikan acara hari ini. Jangan Lewatkan. Keluarga yang harmonis dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Alfi dan Mia Raja Guguk. Nah, oke sekarang mau nanya nih ya. Kalau kita ngelihat kepribadian, Alfi ini kan jelas terlihat orangnya ekstrovert banget gitu kan ya. Nah, kalau Mia lebih seperti apa? Mungkin Alfi bisa jelasin. Mia Lebih enak introvert. Mia introvert. Introvert, cenderung introvert. Kalau istilah Jawa tuh makan dalam kali ya. Makan hati. Berarti suka makan jeroan dong? Enggak, dia nggak suka makan jeroan. Jadi dia lebih cenderung nyimpen lah. Oh. Cenderung nyimpen dulu ya, apalagi dulu-dulunya lebih cenderung nyimpen. Up until one day udah sampai di sini baru jadi bom meledak lah gitu. Oh, Beda nah. kan sama saya, beda. Iya, kalau lu langsung meledak kemana-mana gitu kan. Betul, langsung ditembak kemana-mana. Makanya ini dia kurus, gitu ya. Iya benar. Yang sana nggak tahu. Lumayan loh, dihargai Iya, iya. dong effortnya, sudah berkurang, udah berhasil. Ya, itu sempat menimbulkan gesekan-gesekan nggak pada saat pertama kali membina rumah tangga? Sangat, sangat. Gesekan terutama dari intonasi kali ya. Intonasi suara. Saya, orang Batak kan, Ya, Do sama dengan A tinggi. wow. Kalau Mia orang Jawa, Do sama dengan C rendah. Terus? Jadi perbedaan intonasi itu menyebabkan komunikasi kami sering korslet. Gitu. Saya ngomong biasa, dia pikir marah. Dia ngomong biasa, saya pikir dia nggak jawab karena terlalu kecil suaranya. Benar. Itu rendah, nggak kedengaran. karena takut kan kalau saya merespon salah terhadap jawabannya, ini jadi salah jawaban, intonasinya naik lagi, jadi nggak kemana-mana komunikasi. Nah dalam 9 tahun pernikahan kalian, tahun-tahun keberapa yang merupakan hal-hal yang mungkin orang bilang tough gitu loh dalam pernikahan? I would say the first Awal-awal tahun 3-4 years. Ada kejadian apa? Mia inget nggak waktu itu? Kejadian besar sih nggak ada sih ya. Nggak ada yang maksudnya yang gimana-gimana. Cuman ya itu tadi seperti yang Alfi bilang bahwa karena perbedaan intonasi dan mungkin budaya juga, latar belakang budaya. Karena saya dibesarkan di dalam keluarga yang Jawa, yang istilahnya apa ya, sepi gitu. Maksudnya dalam arti semuanya tuh kalau bisa tuh nggak ada Tenang. suaranya, tenang gitu ya. Jadi kayak tutup, simpel-simpel sih, maksudnya tutup pintu tuh jangan sampai kubrak gitu. Sementara dia udah biasa banget tutup itu jebret gitu kan. Kagetan dong. Awal-awal kaget-kaget, jadi Iya, bener. kayak kalau lagi tidur juga kebangun-kebangun kan jadi bete gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu tadi kayak misalnya intonasi yang sebenarnya saya udah jawab terus bilang jawab dong,
lah tadi barusan udah jawab nggak denger gitu. Walaupun Ya, kayak digedein gitu. dikit ya. Jadi ya itu kadang-kadang yang tadinya awalnya jawabnya dengan baik, tapi karena ditanya terus, jadi kan intonasi makin tinggi, Iya. jadi makin kayaknya emosi gitu. Padahal sih sebenarnya awalnya sih nggak terlalu gimana sih. Lalu kemudian resolving problemnya ini bagaimana cara penyelesaian? I guess saya yang harus mulai duluan karena intonasi saya yang lebih kenceng kan. Gitu. Karena Jadi saya kamu yang harus pikir- dikecilin. Bener. Bener, karena kan ya apalagi ego laki-laki kali ya gitu merasa "Oh, udah bener kok gitu. Tapi ya kalau nggak ada yang berubah ya nggak akan berubah komunikasinya gitu. Dan ternyata ditahbiskan jadi pendeta tuh nggak otomatis menjadikan saya suami yang canggih kan gitu. Jadi saya memilih untuk mendewasakan diri. Oke, kamu mau suasana lebih enak ya kamu mulai dari kamu dulu. Intonasinya lebih pelan, ya nggak langsung bisa sih jatuh bangun, cuman dari situ jadi lebih enak aja komunikasi. Jadi berlatih tuh ya. Iya. Oke. Biasain diri ya. Nah, mau kembali tanya sama Mia nih. Iya. Alfi kan, ya siapa yang nggak kenal Alfi gitu kan, Raja Guguk lagi gitu kan. Terkenal, terus Gonggong. dia kan ramah gitu ya, lucu gitu. Terus dia suka manggung kemana-mana gitu. Pernah rasa cemburu nggak? Cemburu dalam arti Ya kan banyak fansnya mungkin, Oh, oke. cewek-cewek yang deketin dia minta foto selfie atau apa gitu. untungnya enggak. Untungnya sih enggak, karena memang dari dulu saya bukan tipe yang gampang atau mudah cemburu gitu ya. Karena once ketika kita maksudnya udah sama-sama tahu ya, saya memilih untuk percaya aja gitu. Karena saya punya pikiran kalau kita cemburu atau apa, energi saya yang habis gitu. Jadi kalau cemburu karena fans atau apa sih enggak sih. Cuman Nah, kalau menurut Alfi sendiri pada waktu kan tadi dibilang Mia sendiri juga ada punya bekerja dalam satu perusahaan. Ya. Jadi dia akan punya kesibukan sendiri ya. Kamu pernah ngalami nggak rasa cemburu gitu? Cemburu sih enggak ya, cuman merasa terabaikan mungkin pernah gitu. Misalnya apa tuh? Hal-hal kecil lah kayak misalnya, aku ini kan mau kurus ya gitu. Oke. Mbok ya makanan di rumah yang dikurangin goreng-goreng lah kayak gitu-gitu loh. Iya. Kalau nggak aku frustasi sendiri nih gitu kan. Gitu. Hal-hal kecil sih, hal kayak gitu. Tapi Tapi ya, bukannya kamu dari kecil udah imut ya? iya sih nggak pernah kurus juga dulu dari kecil. Jadi ini kalau udah lumayan kurusan ya, Ini rekor berarti ada ya. mujizat. Ya. Mujizat masih nyata. Oh, Oke. tapi lucu juga ya, mereka nggak pernah cemburu loh. Nah, Yang kalau pernah kalau atau nggak mungkin pernah? nah ini nih, kalau ada orang tanya di luar cemburu itu sebenarnya menurut kalian boleh nggak sih? Menurut kalian gimana? Boleh-boleh aja sih ya. Boleh ya, ya? ada yang Sah-sah bilang aja. karena kalau cemburu itu tanda sayang gitu. Cuman mungkin itu ekspresi ya. Ya. Bagaimana Ya. mengekspresikan sebuah rasa sayang itu sih Oke. sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada suatu pertanyaan nih. Kalau misalnya ada satu pasang suami istri mereka ada masalah konflik dalam kecemburuan ini, menurut kalian sebagai seorang yang sudah cukup pengalaman dalam bidang komunikasi dan suami istri dan yang lain-lain, ada nggak jalan keluar untuk itu? Buat saya cemburu nggak apa-apa, asal jangan jadi curiga. Selama cemburu itu nggak berubah jadi curiga, akhirnya kecemburuan itu masih rada sehat. Saya selalu ingat aja kalau udah mulai pikir yang negatif tentang istri saya langsung ingatin diri saya Filipi 4 ayat 8. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan dan segala macam, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Gitu. Jadi meskipun ada kecenderungan juga ada terkadang, cuman saya nggak mau ke situ. Karena begitu saya masuk ke situ, nggak habis saja. Pikiran negatifnya akan berentet terus. Jadi langsung diarahkan kepada pikiran yang positif. Gitu, seperti yang firman Tuhan bilang tadi. Iya. Karena sepertinya Tuhan tahu ya, kalau kita udah mulai mikirin yang negatif, nggak ada habisnya aja. Betul. Makanya betul. Filipi 4 ayat 8 nya bilang pikirin yang positif aja. Jadi jangan pikir negatif dulu tentang partner kamu, tentang Betul. suami atau istri kamu gitu ya. Betul, karena nggak akan ada habisnya. Betul, good, nice, good answer. Oke, kita akan kembali lagi nanti ya. Oke, pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita tentu kecemburuan itu ada dan nasihat daripada mereka sesuatu yang luar biasa. Percaya coba kepada partner kepada suami atau istri Anda dan juga percaya kepada firman Tuhan. Jangan kemana-mana pemirsa sekalian, nanti kita akan kembali dan akan ada seorang artis yang luar biasa akan menyanyikan sebuah lagu yang akan memberkati Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Jesus, you're able to break every chain.
grace overflows in us. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough. Kau lebih dari cukup buat kami, Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Amen. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God.
fall. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us, more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oke, puji Luar Tuhan, suara yang luar biasa. biasa. Welcome back JPCC Alfi. Worship. Wow, Thanks. membawa Very, very good albumnya song. JPCC Worship More Than Enough. Ya. Bisa cerita dikit nggak tentang latar belakang dari lagu More Than Enough dan album ini? Setahu yang saya pernah ingat karena pengarangnya teman saya, dia kalau nggak salah lagu ini keluar dari waktu dia ngalami masalah. Dan dia ingin kasih tahu kepada orang-orang apapun masalahnya, Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu lebih daripada cukup. Makanya keluar album ini, More Than Enough. Very nice ya, liriknya juga bagus, arrangementnya very very nice. Dari Alfi sendiri lagu More Than Enough ini personally apa maknanya buat kamu? Buat saya terutama kalau lagi mengalami hal-hal yang berat atau masalah gitu ya, bukan berat badan ya, masalah masalah Kok selalu kehidupan. kembali juga ke situ boleh loh. kenapa sih? Jadi kalau lagi ngalamin masalah kehidupan, saya selalu coba ingatkan diri saya, ya firman Tuhan bilang bahwa kasih karuniaku selalu cukup bagi kamu. It's when you are weak that my strength is made perfect. Waktu kamu lemah, kekuatanku jadi sempurna. Jadi lagu itu makanya sangat berbicara kepada saya juga. Karena Nah, Tuhan Alfi. selalu lebih dari cukup. Ya. Sorry, ini kan desainnya cukup unik gitu, Ya. cuman kertas putih gitu kan, terus ada judulnya. Lah tapi di atasnya ini ada desain apa? Ini huruf braille ya? Iya, huruf braille untuk orang buta ya, Tunanetra, tunanetra. Jadi Apa ini bacanya kalau mereka persis seperti raba? albumnya, judul albumnya More, More Than Than Enough. Enough? Ya. Wow. Loh, tapi kalau misalnya nggak bisa huruf braille itu kalau saya pernah pelajari latar belakangnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan lain tuh. Apakah orang tunanetra bahasa Indonesia kalau megang itu ngerti? Huruf braille ini kan berdasarkan huruf, jadi per huruf, jadi I think it should be sama ya. Tergantung dia ngerti bahasa Inggris apa enggak. Kayaknya sih gitu. Oke. Semoga ngerti nih ya Pak Iya, saya. ya, mudah-mudahan juga. Oke. Tergantung dia mengerti bahasa Inggris apa enggak. Nah, yang titik tengahnya itu ada warna merah. Oh iya, itu ada merahnya. melambangkan spesial. darah Yesus. Oh, wow. Ya, it's Personally I really like the design karena ini very simple banget dan langsung to the point to the red dot gitu. yes. Well done. We want to point people to Jesus. Well done. Oke. Well done. Ya, well, kita doakan album ini biar menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Amin. Thank you. Ya, nah pemirsa ini saatnya yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian yaitu saatnya kuis ya. Dan hari ini Alfi yang akan melemparkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Pada desain album cover ini ada sebuah jenis huruf yang dipakai oleh orang tunanetra. Huruf apakah namanya? ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, ya, masing-masing akan mendapatkan sebuah CD persembahan dari JPCC Worship More Than Enough. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Ya, memang akhir-akhir ini kita masyarakat terutama ya lebih banyak di expose dengan apa yang namanya social media. Ya. Kita nggak bisa lari dari itu.
Karena memang anak-anak zaman sekarang atau generasi sekarang tuh udah sosial media banget kan. Nah, cuman kita mesti pintar dan mesti bijak bagaimana menggunakan sosial media itu. Kadang-kadang kebanyakan yang saya sering lihat adalah ketika kita ada masalah, kemudian nyampah di sosial media. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Nah, pemirsa, hari ini kita membahas tentang keluarga yang harmonis. Kembali kepada narasumber kita, Alfi dan Mia Raja Guguk. Ya, nah sekarang kita mau tanya nih ya. Mia kan katanya kegiatan sehari-harinya juga masih terlibat dalam bisnis. Bisa cerita sedikit nggak bisnis yang kamu jalankan ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya saya bekerja dalam satu perusahaan training. Atau kegiatannya atau perusahaan ini bergerak di bidang training mengenai personality development. Jadi biasanya most of our clients are dari perusahaan-perusahaan. Jadi training mengenai penampilan, terus kemudian bisnis etiket, komunikasi, leadership dan lain sebagainya. Seperti hal-hal seperti itu. Ini sih. mungkin kayak kita bisa minta pendapat dikit. Iya. Kalau menurut Mia, Good News Program tampilannya gimana? Bisa kasih masukan? Waduh. Aduh, langsung ditembak nih ya. Free consultation, Bo. Ya sebenarnya kalau ngomong image kan mesti dilihat dulu dari value yang akarnya seperti apa yang mau diangkat itu aja sih. Kalau mau judulnya Good News Program, I think ini udah cukup bagus, cukup santai dari cara kita settingannya ini kan nggak terlalu yang kaku apa segala macam ya. Jadi supaya pemirsa yang di rumah juga nontonnya lebih nyantai gitu. Oh gitu. Dan bisa menerima kabar Good baik. news. Ya. Good, terima kasih. Sekarang, oke. Wajah-wajah pembawa acara juga udah cukup Good banget. Iya, auranya udah good. Praise the Puji Lord. Tuhan. Kalau kita ngomong kembali kepada keluarga, zaman sekarang kan keluarga ini very social media minded. Iya. Nah, berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan yang Mia lakukan, Ya. bagaimana caranya? Penting nggak ini keluarga itu untuk menampilkan satu corporate identity yang positif gitu loh di depan masyarakat? Gitu. Ya, memang akhir-akhir ini kita masyarakat terutama ya lebih banyak di expose dengan apa yang namanya social media. Ya. Kita nggak bisa lari dari itu karena memang anak-anak zaman sekarang atau generasi sekarang tuh udah social media banget kan. Nah, cuman kita mesti pintar dan mesti bijak bagaimana menggunakan sosial media itu. Kadang-kadang kebanyakan yang saya sering lihat adalah ketika kita ada masalah, kemudian nyampah di sosial media. Ya, walaupun dengan cover atau dengan kata-kata yang sepertinya
Curhat. positif tapi sebenarnya di balik itu dia mau curhat nih. Seharusnya bagaimana? Ya sebenarnya kalau saya pribadi punya pendapat bahwa kalau kita nggak tahu apa yang kita mau tulis dengan baik, mending nggak usah tulis apa-apa. Atau kita nggak tahu apa yang kita mesti posting dengan baik, dengan energi yang positif atau dengan kondisi yang normal lah maksudnya. Mending nggak usah posting sesuatu daripada kita posting and then nyesel karena ternyata ada beberapa orang yang punya pendapat yang di luar pemikiran kita gitu sih. Atau lakukan apa yang dilakukan oleh Alfi. Apa tuh? Hah? Alfi suka sekali bikin dub smash. Itu hiburan. Jadi kalau lagi galau dub smashan aja gitu ya. Iya, awalnya sebenarnya ada saya minta. Lama-lama kok saya yang ketagihan ya gitu. Kayak nggak bener nih Sebenarnya pendeta bapaknya gitu. yang senang. Shine bright like a diamond. Fine like a beautiful sea. I choose to be happy. You Ada kriteria tertentu nggak kalau yang kamu mau posting gitu dalam dub smash kamu? Harus kocak aja kali ya. Harus kocak. Oh itu kocak Kocak. banget kamu, Vi. Gitu ya? Sampai anak-anak juga ikutan kocak. Oh itu Iya. sampai serius pembuatannya, jadi mesti ada latihan dulu. Wow. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Oke, amin. Yang syuting siapa? Kamu ya kayaknya. Ada 1-2 yang saya syuting, tapi ada beberapa yang lebih sering saya pas nggak ada. Oh Iya. gitu. Jadi saya surprise sendiri lebih sih. lepas, lebih gila kalau nggak ada mamanya. Gitu. Iya, di mamanya nggak mau ikut. Di mobil juga kan ya. Iya, di mobil juga. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang pengen belajar gitu. Kalau rahasia dari kebahagiaan rumah tangga kalian ini apa? Kayaknya loh ya, kalau nggak salah loh ya. Banyak ketawa pasti. Ya, laugh your troubles away. Oh wow. Masalah diketawain aja gitu kalau. Gimana mungkin- caranya, Vi? Ya. Orang pikir kita gila dong, ada masalah ketawa-ketawa sendiri. Ada Ya, konsekuensi mending gitu sih ya. Mendingan dipikir kita Ya, gila daripada nggak apa-apa lah. menjiwai masalah gitu kira-kira. Oke. We try to take things nggak terlalu serius kali Tapi ya. caranya bagaimana sih sebenarnya? Kan istilahnya masalah, apabila masalah itu apalagi besar nih. Kita ngomong tentang misalnya kalau contoh masalah keuangan. Itu kan bikin orang kepalanya mau pecah gitu. Gimana caranya mau ditertawain gitu? Well, kita makin kesini makin belajar untuk kalau memang belum mau dibicarain, jangan dibicarain dulu. Ya, take our own time. Oke, kalau udah siap mau dibicarain, let's talk about it. And bicarain dengan kepala dingin, dengan hati yang waras juga, and then talk about it. Dan I guess komunitas sekitar siapa di sekitar kita juga ikut menentukan seberapa kita bisa mendapatkan kelegaan sepertinya ya. Gitu. Jadi kami juga ada komunitas dengan para pendeta di ada komsel lah dengan gembala-gembala di JPCC, pendeta-pendeta di JPCC rutin. Nah disitulah kami belajar untuk membuka diri kali ya, bahwa we having this problem. Ternyata yang lain juga punya masalah atau masalah mungkin lebih nggak kita pikir, wah dia masalah lebih berat dari kita. Itu kayak kasih harapan buat kita kayak, oh masalah kita nggak gede-gede banget loh. Iya. Gitu. Jadi waktu kita di surrounded by orang-orang yang memang sama-sama memperjuangkan nilai-nilai yang apa yang benar di mata firman Tuhan, ya kita jadi kayak ada pertolongan sendiri meskipun masalahnya masih ada. Good. Ya. Good answer. Thank Oke, you. puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi dari narasumber berikut ini dan mereka akan menjabarkan hal-hal yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Good News Program. Siapa yang ada di sekeliling kamu yang bisa love you enough to speak into your life, untuk negur kita, nasihatin kita. Karena kalau nggak ada orang-orang seperti ini, saya rasa kita semua akan merasa betul ya. Semua orang pengen pasti keluarganya harmonis dan saya percaya melalui acara episode Good News Program hari ini kita belajar sesuatu. Menampilkan narasumber yaitu Alfi bersama istrinya Mia.
kembali bersama dengan mereka. Silakan. Ya, nah sekarang mau mewakili pemirsa Good News yang ada di rumah. Banyak sekali di antara pemirsa yang mengirimkan pertanyaan ya lewat konseling ataupun permohonan doa. Itu kami melihat masalah yang paling banyak dihadapi oleh mereka saat ini adalah masalah perselingkuhan. Nah, mau minta nasihat dari Alfi dan Mia, bagaimana caranya ya menjagai pernikahan kita ini supaya tetap harmonis dan nggak sampai terjadi perselingkuhan. Silakan. Oke. Dari saya ya. Kan kamu kepala keluarga. Saya percaya kepada konsep salib. Ya. Vertikal, pernikahan kita hanya akan seutuh hubungan kita sama Tuhan. Jadi waktu suami sama Tuhannya hubungannya benar, istri sama Tuhan hubungannya benar, itu jadi modal untuk mereka bisa mengasihi, menghargai, tunduk satu dengan yang lainnya. Ya. At the same time, hubungan sama Tuhan aja nggak cukup. Betul. Kita perlu ada orang-orang yang mengelilingi kita. Pernikahan-pernikahan yang nggak sempurna, tapi pernikahan-pernikahan yang sama-sama mempertahankan nilai yang benar di mata Tuhan. Jadi ada bedanya bergumul sendirian sama bergumul bersama-sama. Ya. Jadi tiba-tiba ada kekuatan. Jadi yang satu yang pasti hubungan dengan Tuhan harus terus utuh, karena itu yang jadi modal, karena kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak alami. Kalau kita ngalami kasih Tuhan, itulah yang jadi modal untuk kita bisa mengasihi pasangan kita. Dan jangan ditutup-tutupin. Jadi komunitas itulah yang akhirnya jadi penting. Buka aja bahwa kami ini, saya punya kecenderungan untuk mau cari wanita idaman lain atau pria idaman lain. Dibuka aja gitu. Jadi makin ditutup-tutupi, bahkan gini, survei di Amerika, pasangan yang punya masalah pernikahan baru akan teriak minta tolong setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun? Setelah 7 Jadi selama 7 tahun mendem aja gitu? Yes. Jadi setelah 7 tahun bermasalah. Setelah 7 tahun bermasalah, mereka baru mencari pertolongan. Dan oftentimes setelah 7 tahun waktu sudah mau ditolong, keadaan sudah lebih nggak kondusif untuk ditolong. Iya. Gitu. Jadi lebih baik ngomongnya di awal-awal. Gitu. Betul. Jadi nggak usah Kalau ada jaim, masalah. ya. Kalau ada masalah. Jadi itu tadi baliknya ke siapa yang ada di sekeliling kamu yang bisa love you enough to speak into your life, untuk negur kita, nasihatin kita. Karena kalau nggak ada orang-orang seperti ini, saya rasa kita semua akan merasa betul ya. Oh, Jadi dia nggak- begitu kok, makanya gue selingkuh. Oh, dia gitu loh. Tapi nyari orangnya juga mesti hati-hati ya, karena course. kalau enggak bisa jadi sumber gosip Betul. gitu kan ya. Ya, nah, ini kalau Mia nih, dari segi seorang wanita, Ya. saya yakin si Alfinya ini baik-baik aja gitu. Tapi di luar sana kan ada tuh banyak suami-suami yang mungkin berselingkuh dan kemudian kepercayaan yang seorang istri sudah berikan itu kemudian hancur. Nah, menurut Mia nih, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan gitu? Oke. Yang pasti seperti Alfi tadi bilang bahwa memang kalau itu terjadi, bahwa memang harus diselesaikan, dalam artian Ya. dibicarakan ya. Kemudian ya kembali lagi kepada konsep bahwa ya itu pernikahan adalah one way ticket gitu ya. Tuh, One way. One way ticket One way ticket. tuh. ke One way ticket. Maksudnya bisa nggak pergi, ada nggak bisa return-nya. pulang. Oh, oke. Nggak Nggak ada bisa return kembali. ticket. Nggak return ticket. Once you're married, you stay Nggak bisa married. di refund lah. Nggak bisa Nggak di bisa refund. refund. Oke. Ya. Jadi ya To heaven hopefully. Kalau nggak one way ticket to hell loh kalau menikah sama orang yang Iya, salah. beberapa orang kan gitu. Iya. ya intinya adalah ya itu tadi dibicarakan, kemudian ada penyelesaian. Ya. Dan pastinya diperlukan hati yang Iya. luas, pemikiran yang luas pastinya untuk kembali menerima dan kembali percaya. Nah, kalau misalnya mencegah supaya hal itu nggak terjadi, menurut Mia selama ini apa yang kamu berikan kepada Alfi sehingga dia bisa menjadi suami yang luar biasa seperti itu? Cuit. Apa ya? Kasih makan. Kasih makan yang pasti, duit jajan. Oh, kamu yang kasih dia duit jajan? Iya Makanya dia senyum terus. Gitu, tante ini baik loh. Kalau saya seperti tadi dibilang, saya memang bukan tipe yang gampang cemburu dalam arti fans atau apa. Cuman mungkin lebih ke arah mungkin waktu ya, pembagian waktu dan lain sebagainya. Karena beliau ini, si Om ini kan sibuk banget gitu ya. Jadi ketika saya mulai berpikir atau ada ketidaknyamanan, kalau saya pribadi, saya akan ngomong gitu, jangan sampai saya nggak suka kamu mengerjakan itu atau pelayanan ini dan lain sebagainya. Itu jadi diomongin dulu
kalau mulai nggak nyaman nih. Gitu. Terlalu sibuk pelayanan nih kayaknya ya. Pergi-pergi terus sih lu, undangannya banyak. Enggak sih, tapi kondangan. dalam artian lebih gimana kita memanage waktu. Ya. Nah, kebetulan kalau kami, karena saya bekerja dan Alfi bekerja juga, challenge yang kami berdua adalah waktu sih, untuk berbagi waktu berdua dan bagi sama anak-anak. Itu aja. Jadi kami punya kesepakatan ketika, kalau ini teknisnya sih, Ya. untuk mencegah miskomunikasi gitu sih. Jadi kalian punya waktu di mana kalian pergi berdua gitu. ya, Well, ada juga intinya lebih harus dikomunikasikan. Ya. Jangan dipendem, akhirnya yang tadinya cuma nggak suka jadi marah, jadi benci, jadi dendam. Udah susah tuh ngampunin. Progresif tuh ya. Iya. Dan kalau pun udah sampai benci dendam, ya ampuni aja. Gitu. Waktu kita memilih untuk mengampuni, Tuhan yang bantu kita lupakan rasa sakitnya. Jadi kita nggak tunggu dulu rasa sakitnya hilang. Asih. Oke. Mengampuni meskipun masih sakit gitu. Ya, ampuni orang itu, lalu Tuhan yang akan membantu kita melupakan rasa sakitnya, bukan kejadiannya. Kebanyakan orang belum mau mengampuni karena masih inget banget tuh kejadiannya. Si cewek itu yang deketin dia, si cowok itu yang deketin dia. Well, Tuhan nggak suruh inget kejadiannya. Tuhan cuma suruh ngampunin. Waktu kita memilih untuk mengampuni, Tuhan yang bantu kita lupakan rasa sakitnya. Waktu Tuhan tanya, sakitnya di mana? di sini. Udah nggak ada ya gitu. Tapi makanya pengampunan itu bagian kita. Ya, kalau saya boleh nambahin, kalau apa yang saya lakukan ke Alfi adalah, nah, untungnya Alfi ini orangnya nggak bisa sendiri, gitu. Jadi selalu dia cari temen gitu. Jadi kalau misalnya dia pelayanan keluar kota dan saya nggak bisa ngikut, dia pasti ajak teman-teman yang saya kenal atau saya tahu, gitu. Jadi mungkin itu tips yang kita lakukan adalah supaya saya rasa aman dan saya tahu dia sama siapa, Jadi dia nggak ngapain, pergi seorang diri lah. ya, gitu. Ya. Good answer. Oke, Go ahead. Ya, nah pemirsa, sebelum kita jeda ada jawaban doa ya dari seorang ibu di Kalimantan Tengah yang beberapa saat lalu setelah kami doakan, dia mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Shalom, good news. Terima kasih atas dukungan doanya dari Bapak dan Ibu tim doa. Kemarin suami saya akhirnya menghubungi saya setelah 1 tahun menghilang. Bahkan sekarang rumah tangga saya sudah rukun dan suami saya sudah tidak kasar lagi kepada saya. Puji Tuhan." Wow, luar biasa pemirsa ya. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Kami akan segera kembali lagi dalam Good News Program. Tahukah Anda untuk menyucikan emas, ini firman Tuhan mengajarkan bahwa seperti emas yang dimasukkan dalam dapur perapian. Semakin panas, maka kotorannya akan semakin hilang, pemirsa sekalian. Jadi justru di sanalah pada waktu kita menghadapi konflik, jangan lari dari masalah. Ya pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Good News program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, yang kami percaya program ini tentunya akan memperkaya kehidupan rohani Anda. Ya, dalam Good News program kami selalu menampilkan narasumber yang berbeda-beda. Ada hamba Tuhan, ada kalangan daripada para pengusaha, ada dokter, ada praktisi hukum, ada motivator, dan ada orang-orang yang dipakai Tuhan mengalami mujizat kesembuhan yang secara luar biasa. Dan mereka pasti akan menjadi berkat untuk siapapun Anda yang menyaksikan acara hari ini. Jangan Lewatkan. Keluarga yang harmonis bersama dengan Alfi dan Mia Raja Guguk. Oke, nah ini pertanyaan terakhir buat kalian. Bisakah kalian berdua masing-masing memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah ya? Semua orang tentu mengharapkan punya rumah tangga yang harmonis kayak rumah tangga kalian gitu kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang sedang bergumul nih. Ya. Nah, berikan penguatan kepada mereka yang sedang bergumul, sedang berusaha untuk mendapatkan rekonsiliasi atau pemulihan dalam rumah tangga mereka. Keharmonisan bukannya tidak adanya ketegangan.
Justru kalau alat musik akustik untuk menghasilkan nada yang harmonis, Harus dia tegang tuh perlu ya. ditegang Senarnya. sedemikian rupa sehingga bunyinya itu jadi harmonis. Jadi belajarlah untuk menikmati perbedaan yang ada, ketegangan yang ada. Jadi jangan dihindari, tapi diatur, manage the tension, atur ketegangannya sehingga kita bisa belajar melampaui ketegangan itu. Dan ingatlah kalau kita bilang ini yang paling buruk, Tuhan nggak pernah bilang itu yang paling buruk. Karena Roma 8:28 bilang buat yang mengasihi Tuhan, semua hanya bisa mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau akhirnya belum baik, berarti ketegangan itu belum berakhir. Ya. Dari Mia, silakan. Ya, kalau saya lebih kepada berusaha untuk memilih choose your battle. Jadi nggak semuanya hal-hal perbedaan seperti tadi dibilang mesti dipertengkarkan atau dibuat berantem gitu. Jadi hal-hal yang simple yang kita pikir ya oke lah, bukan sesuatu yang prinsip, kita terima, kita berusaha untuk beradaptasi, itu aja. Karena kemanapun kita pergi pasti akan berhadapan dengan satu perbedaan, nggak bisa enggak gitu. Kita nggak bisa memaksa bahwa oh saya maunya sama, saya maunya ini, nggak bisa. Tapi ya choose your battle supaya kita juga energinya nggak terbuang percuma, bahkan kita berusaha untuk belajar untuk beradaptasi dengan pasangan hidup kita. Good, terima kasih. Ya, Tadi contohnya terima bagus sekali kasih. tuh. Untung akustik bukan perkusi ya. Jadi kalau perkusi udah dipukul dulu baru. Oke puji Tuhan, thank you banget ya. Kalian udah ada di Good News Program. Oke puji Tuhan, pemirsa sekalian, saya percaya kalian diberkati semua dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama daripada kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya pemirsa sekalian, sekali lagi saya katakan keluarga ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan di dalam setiap keluarga tentunya ada yang namanya konflik. Tidak ada satupun daripada keluarga Anda dan saya, siapapun juga, nggak pernah ada konflik. Tetapi seperti apa yang narasumber tadi katakan, justru konflik itu sebenarnya menurut firman Tuhan sini adalah fungsinya adalah, kalau kita lihat daripada segi positifnya ya, konflik ini ada dipakai untuk membuat diri kita supaya align atau selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Justru melalui konflik, melalui masalah yang ada, kita bisa dibersihkan, pemirsa sekalian. Di sini dalam firman Tuhan dipakai kata-kata emas dan perak. Tahukah Anda untuk menyucikan emas, ini firman Tuhan mengajarkan bahwa seperti emas yang dimasukkan dalam dapur perapian. Semakin panas, maka kotorannya akan semakin hilang, pemirsa sekalian. Jadi justru di sanalah pada waktu kita menghadapi konflik, jangan lari dari masalah. Kami mengajarkan untuk membangun jembatan, ya. Pada waktu misalnya ada komunikasi yang terputus, kemudian ada masalah keuangan yang terjadi, ada masalah keintiman yang terjadi, ada masalah ketidakpercayaan terjadi antara suami dan istri. Maka usahakan untuk seorang suami dan seorang istri untuk masing-masing saling membangun jembatan. Pada waktu kita bisa membangun jembatan, maka yang terjadi adalah konflik ini akan bisa terjembatani dengan baik, maka kemudian komunikasi bisa dibangun, kemudian kita akan bisa berdoa bersama-sama. Pada waktu suami dan istri mulai berdoa bersama-sama, maka saya percaya ini adalah titik awal yang paling baik untuk konflik ini mulai bisa diselesaikan. Masalahnya seringkali kita terlibat ada suatu egoisme, pemirsa sekalian ya. Ada egoisme laki-laki, ada egoisme perempuan, yang sana mengatakan saya seorang laki-laki, yang satunya mengatakan saya adalah seorang perempuan. Saya menganjurkan, udah lupakan tentang egoisme Anda, lupakan tentang siapa diri Anda. Coba lihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk memakai kehidupanmu, bejana yang Tuhan persiapkan dalam keluarga saudara, untuk mempunyai maksud yang mulia. Jangan lupa Tuhan memberikan anak-anak dalam kehidupan keluarga Anda. Dan firman Tuhan juga berkata mengenai anak panah yang harus diasah. Nah, tidak mungkin kalau misalnya di dalam suatu kehidupan keluarga, pada waktu ada masalah terjadi, kemudian Anda terus membiarkan masalah ini ada, dan kemudian Anda tidak kemudian mengindahkan tentang masa depan anak-anak Anda, sama dengan Anda tidak lagi mengasah daripada mata anak panah itu. Jadi sekarang pilihan ada di tangan Anda. Saya percaya kalau Anda berdua memilih untuk meniadakan lagi egoisme
daripada diri sendiri, kemudian yang kedua untuk membangun jembatan yang bisa dibangun, kemudian membangun lagi komunikasi, dan kemudian yang empat, ini kunci yang sangat penting, mulai bersama-sama berdoa, maka saya percaya konflik yang ada akan menjadi sesuatu hal yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk memutarbalikkan rencana busuk daripada kuasa kegelapan, dan kemudian di akhir daripada permasalahan itu Anda akan mendapati bahwa masing-masing suami dan istri masuk dalam suatu taraf yang lebih dewasa. Pada waktu Anda lebih dewasa, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan akan pakai Anda untuk menjadi suatu kesaksian yang mulia. Apapun konflik itu. Ya, saya percaya ada konflik kesehatan, keuangan, keintiman, dan berbagai macam masalah lagi. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Pemirsa diberkati hari ini, kalau kita diberkati, maukah keluarga Anda dipakai oleh Tuhan? Tuhan punya rencana yang indah dan ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan pengharapan akan Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap pemirsa Good News program hari ini. Engkau melihat Tuhan, setiap permasalahan yang mereka geluti, alami Tuhan, yang menjadi membuat hati mereka menjadi berat sekali. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau limpahkan kasih karunia-Mu, hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka sanggup menghadapi masalah seberapa apapun juga. Di dalam nama Yesus, kuasa karunia yang besar daripada Tuhan menyertai kehidupan pernikahan-Mu. Tuhan punya rencana yang indah. Aku deklarasikan bahwa Engkau akan sanggup untuk melewati setiap masalah. Engkau tidak menuju kepada api neraka, tetapi Engkau diizinkan oleh Tuhan untuk melewati saja setiap api-api neraka yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan saudara. Terima pemirsa sekalian, kasih karunia yang tanpa batas daripada Bapa Surgawi di dalam nama Kristus Yesus menyertai dan memberkati keluarga Anda. Diberkatilah Anda di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.